Dan manfaat gaharu yang kelima adalah sebagai kesenangan. Nah, seperti ini. Saya senang sekali wewangian. Sudah fitrah manusia bahwa manusia menyukai wewangian. Hanya manusia yang kurang normal mungkin ya, yang tidak menyukai wewangian, justru malah menyukai bebauan, bau jengkol, bau kentut. Dia suka, oh saya senang bau kentut, terus bau sampah, bau. Nah, itu di luar fitrah ya. Secara fitrah manusia senang dengan wewangian. Begitu juga ditekankan oleh para nabi dan rasul bahwa mereka sangat menyukai wewangian, apalagi wewangian yang dihasilkan tentunya dari alam ya, sebagai ciptaan Allah, karena itu sebagai alat untuk relaksasi, untuk aromaterapi, untuk meningkatkan kekhusyuan di dalam beribadah dan lain sebagainya. Itu sebagai kesenangan. Jadi kalau para nabi itu ada yang setiap hari membakar gaharu ini, tidak hanya gaharu ya kalau wangian, tapi memang ada spesialisasi di dalam gaharu ini. Karena juga menurut sebuah hadis yang mungkin silahkan nanti di cross check lagi atau ditahkik lagi hadisnya, bahwa nanti gaharu juga akan dipergunakan kembali di surga ya, atau di kehidupan yang akan datang. Makanya jangan heran kalau seandainya hampir semua agama ya, mengenal gaharu gitu. Atau menggunakan gaharu. Katakanlah Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, kemudian Islam, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya, rata-rata tahu gaharu. Kecuali yang nggak tahu ya, mungkin nggak belajar kali ya. Nah itulah, atau mungkin ustadznya nggak mengajarkan gitu, nggak tahu juga karena. Oke. Itu sebagai kesenangan ya, sebagai kesenangan. Ya memang menyenangkan, sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita sudah memasuki wilayah mempelajarinya secara lebih mendalam, karena gaharu itu punya karakteristik setiap grade atau setiap level atau setiap kualitas itu punya aroma yang unik dan macam-macam, beragam. Nah, di situ. Apalagi kalau nanti dibagi tiga lagi, misalkan bagaimana di tengah, di depan, atau kalau orang perfume kan, saya belajar juga dari orang-orang perfume itu ada top note, ada middle note, sama bass note-nya. Ya itulah, yang penting saya enak aja lah sambil sholawatan kan begitu ya. Nah, ini oke. Kesenangan ya, yang kelima kesenangan. Yang berikutnya yang berhasil saya inventarisir adalah manfaat dan fungsi gaharu sebagai prestis. Aduh, prestis itu apa ya? Prestasi atau pencapaian kehidupan. Nah ini ditemukan juga terutama di negara-negara Asia Timur ya, terutama Cina atau Jepang atau Taiwan ya. Jadi orang yang bisa membeli gaharu yang sangat mahal kemudian dijadikan pajangan di rumahnya, itu sebagai sebuah simbol kejayaan gitu. Nah bisa dikatakan seperti itulah. Jadi sebagai prestis juga, karena kan tidak semua orang bisa memiliki gaharu-gaharu, khususnya yang kelas atas yang usianya udah ratusan tahun atau ribuan tahun, yang kualitasnya dan minyaknya juga sangat langka ya, dan aromanya juga atau karakteristiknya sangat unik. Karena itu jarang sekali ditemukan. Makanya itu juga di Jepang, di Cina ada tempat lelangnya, malahan ada museumnya. Kalau di Hong Kong ada Imperial museum, di situ ada gaharu-gaharu, bahkan dari Indonesia banyak di sana juga. Nah itu sebagai prestis, sebagai prestasi, simbol kejayaan. Jadi tidak hanya kalau di kita kan pegang iPhone, misalkan sekarang iPhone 7s, jangan sebut merek ya, wes padahal ya kredit juga. Mobil baru kalau di kita kan, kalau di sana kan udah nggak aneh, mobil segala macam, mogok di jalan ganti baru, mogok lagi ganti lagi yang baru kan begitu. Nah
Mereka lebih kepada ini, ke gaharu gitu ya, daripada ke mobil. Atau kalau kita kan rumah mungkin 100 tingkat. Nah, simbol kejayaan, simbol kejayaan duniawi lah, kira-kira begitulah. Jadi intinya apa namanya, simbol ada ditemukan bahwa gaharu itu juga berfungsi atau bermanfaat, mungkin kaitannya dengan investasi juga ya. Nah, ini sebagai, namun kali ini sebagai simbol prestasi, simbol kejayaan, kira-kira demikian. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih yang ketujuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah sebagai cindramata. Nah, cindramata ini sudah dari sejak zaman dahulu ya, zamannya para nabi, bahwa apa namanya, gaharu ini dijadikan sebagai souvenir atau cindramata. Nah, seperti halnya kita pernah ada di dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika Ratu Balkis atau Bilqis itu mau memberikan penghormatan kepada Nabi Sulaiman sebagai raja gitu kan, nah, itu membawa kayu gaharu terbaik, gelondongan. Nah, itu sebagai untuk dihadiahkan, jadi sebagai penghargaan, penghormatan, cindramata. Kalau dulu, zaman dulu kan begitu, antar raja, antar pemimpin, antar sultan, antar kaisar, nah, itu saling memberikan apa namanya, cindramata. Nah, kalau dulu cindramatanya bagus-bagus, gaharu gitu kan, emas atau apa gitu kan. Kalau sekarang kan plakat doang gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sebagai cindramata. Berikutnya sebagai perhiasan. Nah, ini bisa kita kembangkan. Jadi kalau sekarang kan kita pola pikirnya, oh gimana menjual gaharu ini ke luar negeri, oh gimana ini. Padahal sebenarnya kita memanfaatkan tersebut dengan sedikit inovasi untuk dijadikan sebagai sebuah perhiasan. Misalkan dibikin, ya kalau misalkan tasbih, gelang ya, gelang rosario dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Nah, sebenarnya bisa misalkan dibikin anting ya, satu bulatan itu beadnya itu kita bikin anting, dilapis lagi dengan emas atau perak yang direka-reka, bikin anting, dibikin apa namanya, cincin, kan bagus juga tuh. Belum ada tuh di Indonesia tuh. Sebagai perhiasan ya, atau misalkan ya secara dibikin pernak-pernik untuk perempuan itu dibikin, itu juga bagus. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai peradaban. Nah, ini menarik. Jadi kalau saya baca di dalam literatur leluhur kita sebelumnya, bahwa gaharu itu sangat berkenaan dengan peradaban, tata krama gitu ya. Jadi menyambut tamu dibakarkan gaharu. Ketika istilahnya apa namanya, walimahan, ya walimahan, kawinan gitu, kawinan. Nah, itu dipilihkan katanya gaharu-gaharu yang agak mahal dikit gitu kan, karena untuk sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada momentum-momentum tersendiri. Nah, itu yang lebih khusus lagi, misalkan apalagi kematian, misalnya itu dibakar, karena ada dalam hadis bahwa Rasul juga meminta kepada Aisyah kalau nggak salah, agar ketika dia meninggal, beliau meninggal itu tolong disungkup ya, atau di kain kafannya itu di apa, disungkup dengan asap gaharu gitu. Nah, kemudian juga eh, kain kafannya dioles dengan minyak gaharu murni tentunya ya. Kalau sekarang kan minyak nyong-nyong misalnya, atau minyak apalah gitu kan, baunya macam-macam. Sebenarnya gaharu ini dipakai juga untuk funeral apalah gitu ya, kematian. Tidak hanya di dalam Islam, tapi di agama-agama yang lain juga dipakai juga. Karena itu kan warisan dari sejak Nabi Adamnya sebenarnya, dari para nabi kemudian sampai kepada Nabi Muhammad juga digunakan juga. Nah, silakan nanti digali kembali hadis-hadis yang berkenaan.